Hai, kembali lagi di channel Motekar. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan bisa menjaga kesehatan juga keselamatan. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berlatar belakang di Prancis saat Perang Dunia Kedua dengan judul Inglourious Basterds. Film yang memiliki berbagai plot ini diciptakan oleh Quentin Tarantino, menceritakan kisah kelompok tentara Amerika keturunan Yahudi dalam pemburuan tentara Nazi. Film ini bertabur bintang ternama. Salah satu aktor tampan yang memerankannya adalah Brad Pitt. Di sini dia berperan sebagai Aldo Rain yang merupakan pimpinan dari kelompok The Bastard. Agar mendapatkan informasi alur cerita film dari Motekar, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan juga tekan tombol lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru. Dengan begitu, Anda telah turut membantu mengembangkan channel ini dan semua itu gratis. Sudahi basa-basi baso tahu ini, karena lika-liku laki-laki terkadang berakhir luka-luka. Ikan hiu trading palas, yuk kita bahas. Pada tahun 1941, sekelompok tentara Nazi yang dipimpin oleh Kolonel Hans Landa mengunjungi keluarga kecil Ferir Lafadit di suatu wilayah peternakan sapi. Dalam pencarian orang Yahudi yang dicurigai telah bersembunyi di area tersebut, kemudian mereka masuk ke dalam rumah. 3 gadis cantik ini merupakan anak dari Lafadit, Charlotte, Susanna, dan Julie. Segelas susu sapi murni yang disajikan untuk sang kolonel membuka perbincangan penting ini. Landa adalah pemburu Yahudi, datang ke tempat itu atas perintah dari Führer. Dalam pencarian keluarga Dreyfus, Yahudi yang tersisa di Prancis dan ingin mengumpulkannya untuk membinasakan mereka. Awalnya Lafadit berbohong dengan mengatakan tidak mengetahui keberadaan mereka sekarang. Namun dengan ancaman Landa yang akan menyakiti keluarganya, Lafadit pun buka suara. Dengan membongkar persembunyian keluarga Dreyfus, mereka tepat berada di bawah rumah tersebut. Landa memberikan sinyal kepada anak buahnya untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian mereka menembak ke arah lantai kayu. Hanya tersisa seorang gadis yang selamat dengan nama Susanna. Susanna ini bukan anak Lafadit yang tadi ya, dia berbeda. Di tempat lain, The Bastard dipimpin oleh Aldo Rain merupakan sekelompok pemburu Nazi dengan misi menyebarkan ketakutan di kalangan tentara Jerman. Mereka diperintah untuk mengumpulkan 100 batok kepala dari setiap tentara Nazi yang dilihat saat bertugas. Kekejamannya ini juga diperlihatkan di beberapa adegan film, namun telah saya sensor karena sangat terlalu berlumuran darah. Beberapa anggota The Bastard sangat terkenal di kalangan tentara Jerman. Hugo Stiglitz merupakan buronan Jerman karena telah membunuh 13 perwira Gestapo dengan cara yang tidak biasa dan terbilang psikopat. Aldo merekrut Hugo ketika dia ditahan di penjara. Dan satu lagi anggota Bastard yang terkenal akan aksi brutalnya dalam membunuh karena hanya menggunakan tongkat baseball saat menghabisi nyawa musuh. Donny Donowitz atau dipanggil The Bear Jew. Aksinya ini diperlihatkan ketika Aldo sedang bernegosiasi dengan salah satu tentara Nazi yang menolak untuk memberikan informasi. Donny memukul kepala musuhnya hingga hancur. Tidak hanya itu, The Bastard memberikan sebuah tanda dengan mengukir kening musuh yang tersisa sebagai pesan untuk pimpinan Nazi. 3 tahun berlalu, setelah kejadian pemburuan Yahudi yang dilakukan Landa, Susanna berganti nama menjadi Emmanuel Mimieux. Kini dia menjadi pengurus gedung bioskop dan dibantu oleh seorang pria bernama Marcel. Saat sedang penyusunan judul film teater, ia bertemu dengan Friedrich Julle, seorang penembak jitu Jerman yang telah membunuh 250 tentara ketika perang. Meskipun Susanna merasa terganggu dan risih, mereka pun berkenalan. Hingga pada suatu hari, Susanna dipaksa oleh salah satu anggota Gestapo, Dieter Hellstrom, untuk segera menemui Friedrich dalam acara pertemuan para petinggi Nazi. Sesampainya di tempat, dia berkenalan dengan Joseph Goebbels, menteri propaganda dan merupakan pimpinan dari industri perfilman Jerman. Lalu, perempuan yang mendampinginya adalah seorang penerjemah bahasa, Franziska Mondinho. Dalam perbincangannya ini, Goebbels ingin menayangkan film buatannya di bioskop milik Susanna, berjudul Nation Fried yang diperankan oleh Friedrich Julle. Tidak lama kemudian, Kolonel Landa datang menemui mereka.
Keadaan cemas, takut bercampur aduk dirasakan Susana karena teringat masa lalu. Ketika mereka berbincang berdua, Landa selalu melontarkan perbincangan memancing untuk membuka kedok di balik nama Emmanuel dan menawarkannya segelas susu. Meskipun sudah dipancing, Susana mampu menutupi identitas aslinya. Setelah pertemuan itu berakhir, dia segera memberitahu Marcel akan rencana pembalasan dendam dengan cara membakar gedung bioskopnya ketika para petinggi Nazi berada di sana. Kabar penayangan film propaganda di bioskop Susana menyebar. Archie Hickok, seorang intelijen Britania Raya dan merupakan kritikus perfilman. Dia dihadapkan dengan Jenderal Advent untuk merencanakan operasi Kino dalam kejatuhan Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Archie diperintahkan mencari informasi, kemudian ditugaskan bekerja sama dengan Aldo Rein melalui kontak dari Bridget von Hammersmark, bintang film Jerman yang kini menjadi agen rahasia untuk Inggris. Archie dikirim ke daerah Nadine dan bertemu dengan Aldo. Kemudian ditemani Stiglitz menemui von Hammersmark di suatu kedai bawah tanah yang di sana bertepatan ketika salah satu tentara Jerman bernama Wilhelm sedang merayakan pesta atas kelahiran anak pertamanya. Ketika agen rahasia melakukan diskusi operasi Kino, Wilhelm mendatangi von Hammersmark untuk meminta tanda tangan dirinya di sapu tangan. Kemudian Wilhelm juga merusuh, sampai kesabaran Stiglitz habis dan membongkar dirinya sendiri melalui aksen bahasa yang kaku. Mendengar kekacauan di kedai itu, Dieter Hellstrom muncul dari ruangan. Kemudian dia ikut bergabung dengan kumpulan agen rahasia. Kecurigaan Dieter terhadap mereka menguat ketika sedang melakukan permainan kartu. Dia mencoba mengkorek identitas. Seharusnya permainan ini penuh dengan tawa, namun mereka malah memasang wajah yang tegang. Tidak lama kemudian, Stiglitz yang kesal akan tindakannya menembak Dieter hingga aksi tembak-menembak pun terjadi di tempat itu. Kini yang tersisa hanya von Hammersmark. Dia dibawa Aldo untuk menjalani perawatan darurat karena kakinya telah tertembak. Von juga menjelaskan kepada Aldo, tadinya Archie akan mendampingi saat pemutaran film di bioskop. Tapi Archie mati dan Aldo harus menggantikan. Hanya saja dia tidak mahir berbahasa Jerman. Kolonel Landa mendatangi kedai, lalu menyelidiki tempat baku tembak itu. Dia menemukan sepatu dan sapu tangan yang tertinggal di sana, menguatkan siapa dalang dari pengkhianatan tersebut. Hari ketika peluncuran film Nation Fright diputar, Susana dan Marcel sudah melakukan persiapan matang dalam rencana membakar gedung bioskopnya dengan menggunakan persediaan roll film yang tersedia. Perwira, petinggi Jerman lainnya, bahkan pemimpin Nazi, Adolf Hitler atau Führer juga di sana. Landa melihat von Hammersmark dan menghampirinya ketika sedang bersama dengan The Bastard. Aldo juga kedua anggotanya, Omar dan Doni, tidak fasih berbahasa Jerman. Kini mereka mengaku sebagai orang Itali. Karakter Landa ini sangat detail dalam menilai orang. Ketika mengobrol, Landa mencoba membongkar identitas asli mereka melalui aksen bicara. Omar dan Doni sekarang memiliki tugas berbeda. Pada akhirnya mereka berpisah. Kemudian Landa mengajak Von untuk berbicara berdua, tapi bukan obrolan penting, melainkan ingin mencocokkan kaki dengan sepatu yang Landa temukan di kedai tersebut. Ketika terbongkar pengkhianatannya, von Hammersmark dibunuh. Kemudian Aldo juga tertangkap, beserta seorang The Bastard yang melakukan misi di tempat lain lalu dibawa ke kantor. Di sana, Landa memberi kesepakatan jika Aldo ingin misinya ini berhasil, dia harus bisa memenuhi persyaratan yang Landa berikan, yaitu sebuah kebebasan dan penghargaan untuk dirinya. Aldo menyetujui negosiasi dan menghubungi atasannya. Di tengah operasi Kino berjalan, Susana menemukan permasalahan. Fredrik Jule datang menghampirinya. Karena merasa terganggu, Susana menembak Fredrik. Sebelum dia kehilangan kesadaran diri, Fredrik juga membalas tembakan, hingga pada akhirnya kedua orang tersebut tewas. Tiba-tiba penayangan film tergantikan oleh rekaman Susana yang mengisyaratkan Marcel untuk segera membakar roll film. Omar dan Doni sudah siap dengan senjata di tangannya, kemudian datang menemui Führer yang kini ditemani oleh Goebbels. Lalu mereka menembaki orang-orang di bioskop tersebut secara membabi buta. Tidak lama kemudian, bom yang menempel pada kaki kedua The Bastard tersebut meledak. Dan inilah hasil akhir dari operasi Kino.
Aldo dan seorang rekannya yang sudah melakukan negosiasi sekarang dibebaskan. Kemudian saat dalam perjalanan perbatasan Amerika, mobil yang membawa mereka terhenti. Landa diborgol dan anak buahnya ditembak mati. Di akhir kisah, Landa yang kini menjadi tahanan Aldo harus melakukan ritual The Bastard, yaitu mengukir tanda pada keningnya. Kesimpulan dari film ini memang sangat mengejutkan. Masing-masing dari orang memiliki tujuan yang berbeda. Punya tugas dari atasan, ada yang ingin balas dendam, dan cuma ikut-ikutan dalam membunuh karena hobi. Uniknya film ini menurut saya sendiri, karakter Landa yang memiliki sifat curigaan pada orang lain dan disebut perfeksionis dalam menilai orang, bisa teledor saat berhadapan dengan Aldo di adegan akhir film. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, jangan lupa like, komen, dan share. Untuk pengunjung baru, bila berkenan tekan tombol subscribe dan lonceng, agar tidak ketinggalan alur cerita film dari Motekar.